Tottenham berani bayar mahal Takefusa Kubo. Tottenham Hotspur dilaporkan berniat mendatangkan Takefusa Kubo dari Real Sociedad pada jendela transfer musim dingin mendatang. Sayangnya, angka jual pemain asal Jepang tersebut tak murah dan kemungkinan akan menghambat langkah The Lily Whites. Klausul pelepasan Kubo ada di angka 52 juta pound sterling. Ini jelas bukan biaya yang kecil untuk dikeluarkan. Taktik Cifu menghadapi panasnya Derby Milan. Jelang Derby Milan yang penuh tensi di Serie A, selalu muncul petunjuk-petunjuk taktis yang menjadi bumbu panas duel sekota ini. Kabar terbaru dari kubu Inter Milan mengatakan bahwa pelatih Christian Cifu telah menyiapkan sebuah rencana khusus yang sangat terfokus membatasi ruang gerak playmaker andalan AC Milan, Luka Modric. Cifu menyadari betul betapa krusialnya peran Modric. Pemulihan Kai Havertz alami kemunduran. Julian Nagelsmann memberikan kabar terbaru mengenai kondisi Kai Havertz yang tengah menjalani pemulihan cedera lutut. Sang pelatih timnas Jerman menjelaskan perkembangan pemain Arsenal ini setelah sempat mengalami kemunduran kecil. Arsenal kini menanti perkembangan lebih lanjut dari Havertz menjelang laga-laga penting mereka. Update dari Nagelsmann menjadi perhatian bagi klub dan supporter terkait waktu kembalinya pemain andalan ini. Guardiola tak tutup peluang kembali latih Barcelona. Pelatih Manchester City Pep Guardiola menolak untuk menutup kemungkinan dirinya untuk kembali menangani Barcelona suatu saat nanti. Guardiola menyatakan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada klub yang telah memberinya segalanya. Guardiola mengaku memiliki ikatan emosional dengan klub asal Katalan tersebut. Untuk itu, ia tak mau menutup kemungkinan untuk kembali melatih Barcelona. Sinar Vardy bisa kembali menyala di Serie A. Setelah awal yang cukup lambat di Italia, babak baru dalam kisah dongeng penyerang veteran asal Inggris, Jamie Vardy mulai membentuk jalan cerah di bagian utara negeri pizza bersama tim promosi Cremonense musim ini. Meski tak lagi muda, Vardy terlihat masih memiliki energi dan naluri tajam untuk bersaing di level tertinggi. Laporta gembira Barcelona gelar laga di Camp Nou. Presiden Barcelona Joan Laporta mengungkapkan kegembiraannya atas kembalinya tim ke Camp Nou Spotify. Laporta merupakan penggerak utama di balik renovasi tempat tersebut. Pada saat yang sama, Presiden Barcelona juga mencatat bahwa pekerjaan fase 1C terus berlanjut, yang akan memperluas kapasitas stadion dari 45.000 menjadi 62.000. Mau bintang Nottingham, minimal bawa dana 2 triliun rupiah. Sejak kepindahannya dari Newcastle United tahun lalu, Elliot Ederson terus menanjak dan membuatnya mendapat pantauan banyak tim besar. Namun, Nottingham Forest kini disebut siap memagarinya dengan bandrol selangit. Forest kabarnya bisa memagari Ederson dengan biaya minimal 100 juta pound sterling atau sekitar 2,2 triliun rupiah. Ditambah lagi statusnya sebagai pemain lokal yang memberikan keuntungan 100%. Inter Milan kembali bidik Lewis Ferguson. Inter Milan dilaporkan telah mengidentifikasi kapten Bolonya Lewis Ferguson sebagai target potensial untuk didatangkan pada jendela transfer bulan Januari. Pemain yang kini berusia 26 tahun tersebut sedang berada di puncak performanya dan telah membuktikan diri sebagai roda penggerak utama dalam sistem tim Bolonya. Barcelona sambut periode krusial. Jeda internasional akhirnya selesai digelar dan untuk pertama kalinya Barcelona kembali ke kompetisi domestik tanpa adanya pemain yang cedera. Ini menjadi perubahan yang disambut baik bagi Hansi Flick yang seringkali melihat jeda internasional mengganggu rencananya. Sebab selama beberapa pekan ke depan, Blaugrana akan memainkan 9 pertandingan dalam waktu kurang dari sebulan. 9 laga tersebut termasuk 6 pertandingan La Liga, 2 pertandingan Liga Champions, dan pertandingan pembuka Copa del Rey. Amerika Serikat bantai Uruguay. Timnas Amerika Serikat membantai Uruguay dengan skor telak 5-1 dalam laga persahabatan di Stadion Raymond James. Ini menjadi performa yang menjanjikan Amerika yang akan bertindak sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026. Amerika diharapkan tidak hanya jadi tim penghibur dalam pesta sepak bola ini. Strategi Spalletti untuk mengembalikan Juventus ke jalur kejayaan.
Spalletti dikenal sebagai pelatih yang memiliki kecerdasan taktik serta kemampuan memaksimalkan potensi pemain. Ia harus segera mengidentifikasi masalah utama di dalam skuad, termasuk batas kemampuan individu dan kolektif. Langkahnya memposisikan pemain sesuai karakter terbaik menjadi misi awal guna menghindari kebingungan peran yang pernah terjadi pada era sebelumnya. Nico Paz adalah penyihir. Pelatih Como Cesc Fabregas percaya bahwa gelandang Argentina Nico Paz tidak boleh dibatasi, menggambarkannya sebagai bakat yang luar biasa. Mantan gelandang Barcelona dan Arsenal itu membandingkan Paz dengan pesulap di lapangan, mengatakan bahwa dia bisa melakukan trik kapan saja. Paz sekarang mulai menunjukkan bahwa dia bisa menjadi penerus yang layak untuk Messi dalam tim nasional. Pemilihan Presiden Barca, Xavi dukung rival Laporta. Victor Font yang akan maju dalam pemilihan Presiden Barcelona tahun depan terindikasi dapat dukungan dari Xavi Hernandez. Juan Laporta, Presiden Barca saat ini, sontak dimintai tanggapannya. Aku tidak kaget melihat Xavi bersama Victor Font, ujar Laporta. Menurutku, ia bebas melakukan apa saja yang diinginkannya. Aku tidak kaget karena sebelum ini dirinya juga sudah punya relasi dengan Victor Font, sebutnya. Resiko besar perlakuan Tuchel pada Bellingham. Jude Bellingham tak diragukan lagi adalah salah satu pemain Inggris yang paling berbakat. Namun, Thomas Tuchel justru bermain api yang sangat beresiko dengan bintang lini tengah tersebut. Sejak mengambil alih kendali The Three Lions, Tuchel terlihat sengaja membatasi waktu bermain sang gelandang. Sebuah keputusan yang menimbulkan pertanyaan besar mengenai strategi jangka pendeknya menjelang Piala Dunia 2026. Sven Botman segera tekan kontrak baru di Newcastle. Liverpool terancam gagal mendatangkan Sven Botman dari Newcastle United pada bursa transfer musim dingin di bulan Januari mendatang. Botman saat ini tengah melakukan negosiasi kontrak baru dengan Newcastle, meski kontrak sang pemain di St. James Park masih menyisakan 18 bulan lagi. Namun The Magpies memiliki keinginan untuk menangkal minat dari klub lain. Ancelotti beri Neymar 6 bulan untuk buktikan diri. Carlo Ancelotti belum menutup pintu timnas Brazil untuk Neymar. Ancelotti memberi waktu 6 bulan kepada Neymar untuk membuktikan bahwa ia layak dibawa ke Piala Dunia 2026. Neymar sudah lama tidak main untuk timnas Brasil. Terakhir kali ia tampil bersama Selecao adalah saat mengalami cedera lutut parah pada Oktober 2023. Pemain Wolves harus dukung Rob Edwards. Back Wolverhampton Wanderers, Matt Doherty meminta semua pemain Wolves memberikan dukungan penuh menjalankan tugasnya sebagai manajer tim. Doherty bisa memahami bahwa tugas Edwards di Wolves saat ini tidaklah mudah. Edwards mendapatkan kontrak selama 3,5 tahun dan tugas utamanya pada musim ini adalah memperbaiki performa tim dan mengeluarkan mereka dari zona degradasi. Semenyo bakal panaskan bursa transfer Januari. Antoine Semenyo memiliki klausul pelepasan senilai 65 juta pound sterling yang hanya aktif pada jendela transfer Januari. Sebuah periode singkat yang membuka peluang besar di bursa. Setiap klub berhak mengaktifkannya, sementara Bournemouth menghadapi tekanan waktu untuk menyiapkan pengganti bagi sang bintang. Sebuah fase yang berpotensi memicu dinamika besar di jendela transfer. Gladbach tunjuk Eugen Polanski sebagai pelatih permanen. Borussia Mönchengladbach telah mengkonfirmasi bahwa Eugen Polanski telah ditunjuk sebagai pelatih permanen, setelah sebelumnya ia hanya berstatus sebagai pelatih sementara. Para petinggi klub mempermanenkan status kepelatihan Polanski setelah pria berusia 39 tahun itu berhasil mempersembahkan 3 kemenangan beruntun kepada klub berjuluk di Vollen tersebut sebelum jeda internasional November. Füllkrug dianggap potensi transfer besar di bulan Januari. AC Milan telah menyiapkan persiapan intensif untuk periode bursa transfer Januari mendatang. Salah satu nama yang kini kembali dipertimbangkan secara serius adalah Niklas Füllkrug dari West Ham United. Profil Füllkrug dianggap ideal karena sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan tim. Rossoneri mencari pemain yang berpengalaman, siap pakai, dan